Warga temukan bayi hidup di sawah. Pohon tumbang timpa rumah warga. Petasan balon udara meledak di rumah warga. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menemukan bayi laki-laki di tengah sawah dalam kondisi masih hidup. Bayi yang diperkirakan berumur 40 hari tersebut diduga sengaja dibuang oleh orang tuanya. Video amatir ini memperlihatkan saat warga di Desa Sumbergandu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur menemukan bayi di areal persawahan Selasa pagi. Meski memakai baju, bayi tampak kedinginan saat diangkat. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut pertama kali ditemukan warga yang melintas. Warga mendengar suara tangisan dan saat dilihat, ternyata sesosok bayi yang diperkirakan berumur 40 hari. Temuan ini dilaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke polisi. Yang tahu itu Bapak Saimin memerintahkan salah satu orang mendatangi di rumah saya, mengabari, terus saya dari rumah langsung ke sini. Ternyata bayi itu masih hidup. Saya juga telepon Pak Babin Polsek Pilangkenceng untuk menyaksikan itu sebelum diangkat itu. Bukan di situ pertama itu Pak Saimin itu tahunya itu bayi itu menangis. Terus Pak Saimin itu cari orang untuk menyaksikan itu. Sebagian menjemput saya, posisi bayi itu di situ basah, bajunya itu yang dipakai itu. Sesaat setelah ditemukan bayi berbobot 4 kg dengan panjang 49 cm itu dibawa ke Puskesmas Pilangkenceng untuk dirawat. Sejumlah barang seperti gurita, baju bayi dan selimut diperiksa polisi untuk kepentingan penyelidikan. Jadi tadi pagi sekira pukul 05 WIB Polsek Pilangkenceng mendapatkan laporan dari Pak Lurah Sumbergandu bahwasanya tadi pagi diketemukan seorang bayi kurang lebih umur 40 hari dengan berat badan 4 kg, panjang 49 cm. Itu keadaan berada di sawah, di lahan persawahan di tengah padi gitu. Selanjutnya piket bersama Bapak Kapolsek, Pak Lurah mendatangi TKP dan mengamankan bayi tersebut untuk dievakuasi ke Puskesmas Pilangkenceng. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memintai keterangan saksi serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengungkap pelaku pembuangan bayi. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, pria berusia 40 tahun di Kota Madiun, Jawa Timur ditemukan meninggal dalam kamar indekos Senin malam. Diduga karyawan swasta tersebut tewas karena sakit. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sudono Madiun untuk divisum. Seorang pria ditemukan meninggal di dalam kamar indekos Jalan Singosari, Kelurahan Winongo, Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, Senin malam. Pria yang diketahui bernama Rendra Kristianto Setiawan, berusia 40 tahun, warga Bandung tersebut, ditemukan meninggal dalam posisi terlentang di atas kasur tempat tidur. Awalnya anak pemilik indekos melapor kepada ketua RT tentang kondisi penghuni salah satu penghuni kamar. Saat dicek, pria karyawan swasta tersebut sudah tidak bernyawa. Bahwasanya di tempat kos Jalan Singosari ini ada kos yang sakit. Kemudian saya ke tempat kos, saya lihat
udah dalam keadaan diam tidak bergerak. Kemudian kita hubungi ke Babinsa dan Kepala Kelurahan Binongo. Begitu. Berarti itu sudah dalam kondisi meninggal dunia gitu Pak ya? Sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kalau di kos itu sama siapa Pak itu Pak? Di kos sendirian itu. Sendirian. Kalau pekerjaannya apa Pak tiap hari Pak? Pekerjaannya itu swasta itu. Oh, swasta. Polisi bersama anggota TNI dan tim identifikasi yang tiba mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Umum Sudono Madiun untuk divisum. Diduga pria tersebut tewas akibat sakit diabetes. Jenazah selama ini riwayat dari keluarga memang punya penyakit bawaan sakit diabetes. Jadi sudah 5 hari tidak masuk kerja karena yang bersangkutan kerja di sebuah toko karyawan swasta. Kebetulan tadi sore pemilik tokonya berinisiatif dengan karyawan yang lain untuk menjenguk korban. Namun ternyata ketika diketuk dan dibuka sudah kondisi terlentang dan meninggal dunia. Sehingga menghubungi dia pemilik kos dan warga sekitar untuk menyaksikan ternyata betul hasil identifikasi dan olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik, perlukaan maupun tanda-tanda penganiayaan yang lainnya. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kriminal pada jenazah. Pihak keluarga telah menerima kematian korban dan akan segera dimakamkan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Pohon pule berukuran besar yang telah lapuk dimakan usia di Ponorogo, Jawa Timur tumbang dan menimpa rumah warga. Besarnya pohon berumur ratusan tahun ini membuat evakuasi berlangsung lama. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik usai pohon pule berukuran besar di Dusun Nguncup, Desa Pekiring, Ponorogo, tumbang dan menimpa rumah warga pada Senin siang. Puluhan warga setempat sempat panik karena selain menutup jalan, batang pohon sepanjang 40 meter lebih ini juga menimpa rumah. Warga pun memastikan keluarga penghuni rumah selamat. Selain karena curah hujan tinggi di wilayah ini, pohon berusia ratusan tahun ini telah lapuk sehingga akhirnya tumbang. Pule itu kan mungkin udah retak, udah rapuh, jadi dia tumbang. Terus kena rumah ini satu ini, atas nama rumahnya Pak Rosdianto atau Pak Rosid. Pak, ini pohonnya memang besar Pak ini? Iya Pak. Kalau boleh digambarkan berapa ukurannya, terus tingginya begitu Pak? Ya kalau tinggi mungkin ya berapa ya? 40 meter? Sekitar, iya ya. Tapi Diameternya mungkin sekitar itu ya Pak. Mungkin sekitar segitu. Berapa Pak diameternya tuh? Ya sekitar 7 meteran ya. Mungkin Itu umur berapa pohon? itu udah Ratusan tahun. Makanya itu memang di Nguncup pule ya di sini tuh. Nanti sejarahnya di situ. Oh, namanya, jadi istilahnya dusun sini dari sini ngambil. Nguncup pule gede ya di sini. Pule ya itu atas. Upaya evakuasi dengan cara manual berlangsung lama karena diameter pohon mencapai 7 meter dengan panjang mencapai 40 meter. Pohon pule dalam kondisi lapuk dan sudah termakan usia kurang lebih sudah 40 tahun. Untuk diameternya 4 meter, kemudian memang sudah kondisi tidak ada daunnya, kemudian memang sudah lapuk sekali. Itu memang, dan cuaca memang akhir-akhir ini memang cuaca buruk begitu, sering hujan begitu atau gimana? Hujan setiap hari hampir ada, tapi memang untuk kondisi pohonnya memang sudah sangat tidak layak. Sudah tua gitu ya? Sudah tua. Petugas mengimbau warga di wilayah pegunungan agar selalu waspada terhadap potensi bencana karena cuaca buruk masih kerap melanda. Tim Liputan Kompas TV, Ponorogo, Jawa Timur. Saudara, satu rumah warga di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur rusak parah akibat petasan dari balon udara jatuh dan meledak pada Minggu siang. Rumah milik Marsini yang berada di Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, Tulungagung ini rusak akibat terkena ledakan petasan yang jatuh dari balon udara. Kerusakan parah terjadi pada atap rumah, genting di atas ruang kamar tidur rontok, dan langit-langit rumah jebol di beberapa titik. Pemilik rumah menjelaskan balon udara disertai petasan berasal dari arah barat daya dan terbang tidak terlalu tinggi. Ledakan petasan terjadi sebanyak 3 kali, kemudian 2 petasan meledak di udara dan 1 petasan besar jatuh dan meledak di atap rumahnya.
Mercon yang kecil-kecil itu mulai meledak, saya juga sempat melihat itu. Nah, tapi balon itu kayaknya enggak terlalu tinggi. Nah, di sekitar rumah almarhum Pak Cari itu meledak yang pertama. Terus kemudian agak ke sini meledak lagi yang kedua. Saya itu masih di depan rumah masih, tapi saya mulai takut karena mulai besar ya suaranya. Nah, yang ketiga itu besar sekali, saya enggak tahu kalau rumah saya yang kejatuhan malah. Atas kejadian ini, tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung mendatangi lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara serta penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, balon udara berpetasan yang merusak rumah warga tersebut diterbangkan oleh sekitar 15 remaja dari area persawahan Desa Margayu yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah korban. Polisi telah mengantongi identitas para terduga pelaku yang kebanyakan masih anak-anak. Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa maupun luka, nilai kerusakan rumah akibat ledakan petasan balon udara diperkirakan mencapai 30 juta rupiah lebih. Kami sudah lakukan acak terhadap lidik adanya penaikan balon udara yang rekan-rekan ketahui saat ini ada di lokasi ini. Inilah lokasi tempat penaikan balon udara, kemudian mengaitkan dengan petasan. Ini letaknya di Jalan Usaha Tani, Dusun Bakah, Desa Mergayu, Kecamatan Bandung. Dari lokasi diperkirakan hampir 500-an meter dari lokasi jatuhnya balon udara maupun jatuhnya petasan. Dari dua lokasi, yaitu rumah korban yang rusak serta lokasi diduga tempat penerbangan balon udara berpetasan, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya serpihan petasan yang meledak, pecahan material bangunan, serta barang bukti lain yang ada kaitannya dengan kasus penerbangan balon udara ini. Tim Liputan Kompas TV, Tulungagung, Jawa Timur. Terpergok bobol warung makan dan curi sepeda motor, seorang residivis kasus pencurian di Jember, Jawa Timur, ditangkap polisi setelah sempat kabur selama 4 hari. Muhammad Hussein, warga Kecamatan Jenggawa, Jember, Jawa Timur, ini ditangkap tim unit reserse kriminal kepolisian sektor Jenggawa, Jember karena membobol warung makan dan mencuri sepeda motor. Pelaku ini merupakan residivis kasus pencurian dan telah 2 kali masuk penjara. Pelaku kembali ditangkap karena membobol warung makan yang sedang tutup dan hendak mencuri tabung gas LPG, beras dan minyak goreng di Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawa, Jember. Naas aksinya kepergok pemilik warung hingga dikejar ke area pesawahan. Saat pelarian, pelaku justru mencuri sepeda motor milik petani yang sedang mencari rumput, mencuri jeruk dan burung berkicau senilai belasan juta rupiah. Polisi melumpuhkan pelaku dengan tembakan di bagian kaki karena melawan dan berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Dari peristiwa ini, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor hasil pencurian dan 1 unit sepeda motor sarana pencurian. Saat melakukan aksinya tersebut, pelaku kepergok sama korban, kemudian dikejar oleh korban, pelaku melarikan diri. Di tengah melarikan diri tersebut, pelaku masih sempat mencuri sepeda motor milik petani yang sedang mencari rumput di sawah. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa lari oleh pelaku. Kemudian melaporkan ke Polsek Jenggawa dan kami melakukan penyelidikan dan kurang lebih 4 hari kemudian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Sempat melawan atau gimana, Bang? Ya, pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap kami sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur sesuai dengan SOP. Aksi pencurian diketahui korban karena mendengar suara keras dobrakan pintu dari arah warungnya. Korban sempat berusaha mengejar bersama warga, namun pelaku berhasil kabur. Nggak tahunya saya ada dobrakan pintu, baru saya kedengaran ada apa kok ada bunyi-bunyi keras gitu. Lalu saya lihat, kebetulan bersamaan dengan adik saya datang. Nah, terus begitu mau dilihat, barulah muncul malingnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara tentang pencurian. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, video yang menunjukkan seorang konsumen yang mengeluhkan BBM yang ia beli di SPBU Jalan Ciliwung, Kota Malang bercampur air viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Pertamina melakukan pengecekan di SPBU Ciliwung. Dari unggahan di media sosial memperlihatkan seorang konsumen yang membongkar tangki sepeda motor.
Video juga berisi narasi bahwa BBM jenis Pertamax yang dibeli di SPBU Jalan Ciliwung, Kota Malang, Jawa Timur bercampur air. Hal tersebut menyebabkan sepeda motor konsumen mogok. Menanggapi video yang beredar, Pertamina Patraniaga Senin siang mendatangi SPBU Ciliwung dan melakukan pengecekan. Pemeriksaan dengan menggunakan sebuah tongkat yang sudah diolesi salep dilakukan di tangki pendam SPBU. Harga Satya, Sales Branch Manager VL Pertamina 1 Malang mengatakan, jika benar ada air di dalam tangki, maka tongkat yang sudah diberi salep akan berubah warna jadi pink saat terkena air. Sedangkan hasil pengujian tidak ada perubahan warna pada tongkat. Dari hasil pengecekan yang dilakukan Pertamina Patraniaga, tidak ada bukti yang menguatkan adanya air dalam BBM jenis Pertamax yang dijual di SPBU Jalan Ciliwung, Kota Malang. Di mana kita hari ini ingin menindaklanjuti salah satu video yang viral ya, berkaitan dengan adanya campuran BBM di Pertamax dari SPBU ini. Barusan kita sudah melakukan pengecekan. Pertama kita melakukan dipping dengan menggunakan pasta air, di mana terbukti bahwa di tangki pendam di SPBU ini tidak terdapat air. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengecek dari sampel pengiriman SPBU yang terakhir sebelum kejadian tersebut. Dan alhamdulillahnya kita bisa lihat tadi bersama, memang sampelnya itu warnanya biru, bening dan tidak terdapat air. Begitu, Pak. Sementara itu, Supervisor SPBU Ciliwung menyebut bahwa konsumen yang berada di dalam video tersebut mengaku mengisi BBM pada hari Sabtu dan mengeluhkan sepeda motor mogok pada hari Minggu. Menurut Sugeng, pada hari Sabtu ada 400 lebih transaksi pada pengisian Pertamax. Jika memang ada air di dalam Pertamax, seharusnya ada ratusan konsumen yang komplain, namun hal tersebut tidak terjadi. Semisal kita di tangki pendem itu ada kandungan air, atau terintimidasi ada airnya, seharusnya banyak konsumen yang komplain ke SPBU kita, Pak. Dan pada saat itu pembelian hari Sabtu, seharusnya sudah banyak yang komplain seperti itu. SPBU Ciliwung membuka pintu untuk penyelesaian permasalahan ini secara kekeluargaan dan meminta kepada pembuat video untuk melakukan klarifikasi. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi harga daging ayam potong di Kabupaten Madiun, Jawa Timur berangsur turun dari Rp36.000 per kilogram menjadi Rp29 hingga Rp30.000 per kilogram. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya, Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, harga daging ayam potong di Kabupaten Madiun, Jawa Timur berangsur turun. Setelah menembus Rp36.000 per kilogram saat Lebaran kemarin, kini daging ayam dijual seharga Rp29 hingga Rp30.000 per kilogram. Penurunan harga daging ayam potong telah berlangsung sejak hampir sepekan ini. Salah satunya di Pasar Caruban Baru, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Jika pada Hari Raya Idul Fitri kemarin daging ayam potong tembus harga Rp36.000 per kilogram, Senin pagi ini dijual Rp29 sampai Rp30.000 per kilogram. Turunnya harga daging ayam potong di pasaran karena pasokan dari peternak aman dan melimpah. Bahkan harga ayam hidup saat ini terbilang murah, hanya kisaran Rp17.000 per kilogram. Lumayan agak murah. Berapa menjadi berapa, Bu? Kan biasanya mahal-mahal, sekarang ini harganya 28, 29. Kecuali Lebaran kemarin, deng gitu loh, yang hari H itu. Sampai berapa kemarin? Kemarin 36. Sampai 36 pas Lebaran itu ya? Lebaran. Ini naiknya sejak kapan? Ini enggak naik kayaknya. Turun. Sejak kapan? Saya turunnya mungkin 3 hari, 3 hari 4 hari. 29. Terus gimana? Partai banyak. Itu turun? Partai kecil ya 30. Itu udah turun ya? Sebelumnya berapa? Pas Lebaran? Sebelumnya waktu Lebaran itu ya
nggak begitu naik Mas. Waktu lebaran itu hari H itu loh, hamil kurang 1 minggu sekitar 34. Terus mau lebaran, lebaran 36. Nah, ini mulai turun, ini mulai murah ini ya. Ini ya baru aja 1 mingguan. Warga pun menyambut baik penurunan harga daging ayam. Pembeli berharap harga daging ayam potong tetap terus stabil di harga normal Rp29.000 per kilogram. Saat ini berapa? 30. Oh, 30. Ya. Ini sudah turun ya dibanding itu. Iya. Terus gimana untuk tanggapan pembeli gimana? Tanggapannya ya alhamdulillah udah turun. Kalau dari segi kebutuhan berapa per hari? Kan campur-campur Mas. Ya kalau 3 kilo. Tapi harapannya tetap normal gini ya? Iya, harga cepat normal. Meski harga daging ayam telah turun, namun tingkat penjualan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan. Seperti biasa, per hari pedagang mampu menjual sekitar 100 kg daging ayam per potong. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, program makan bergizi gratis di Kota Madiun, Jawa Timur berlanjut. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG terus ditambah. Setelah 1 dapur SPPG diluncurkan bulan Januari lalu, kini dapur SPPG ditambah 1 lagi dan siap digunakan. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Madiun, Jawa Timur ditambah. Jika pada bulan Januari 2025 lalu baru terdapat 1 dapur SPPG, kini bertambah 1 lagi untuk berlangsungnya program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dapur SPPG kedua di Kota Madiun berada di Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Taman. Dapur SPPG ini menyediakan makan bergizi gratis untuk 3.400 anak dengan jangkauan sekolah antara 250 sampai 1.100 meter dari dapur SPPG Banjarrejo. Usai peluncuran makanan bergizi gratis yang telah dikemas disalurkan ke sekolah-sekolah. Kerjasama antara pemerintah Kota Madiun dengan berbagai pihak terus dijalin, termasuk dengan Kodim Madiun, serta lembaga swasta dalam menyediakan dapur SPPG yang dibangun secara bertahap. Acara hari ini kita launching dapur makan gratis bergizi, terus sampai distribusinya kurang lebih ada 3.400 dengan Pak Dandim, Pak Ketua Dewan, semuanya ikut dan kita lihat wah ternyata anak-anak antusiasnya luar biasa. Langsung buka, langsung makan. Wah, ini luar biasa. Jadi dengan kondisi itu bahwa anak ini mengikuti pelajaran, dia itu sudah tidak mikir perutnya, tetapi mikir pelajarannya. SPPG Banjarrejo dikelola oleh sebuah yayasan mandiri. Porsi makan bergizi gratis yang disediakan berbeda takaran sesuai tingkat kelas. Untuk makanan itu yang pertama harus steril. Porsinya juga sudah ada takarannya dan disesuaikan porsi daripada kelas 3 SD sampai ke bawah PAUD, baik itu posyandu dan balita itu tersendiri porsinya mungkin lebih sedikit ya. Tetapi untuk kelas 4 SD ke atas sampai tingkat SMA madrasah itu porsinya mungkin agak berbeda sedikit. Jadi pembagiannya sudah ada penerima manfaatnya. Di Kota Madiun terdapat sekitar 51.000 murid sekolah yang menjadi penerima manfaat makan bergizi gratis. Dengan jumlah tersebut, idealnya ada 16 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang akan dibangun bertahap. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, sempat gagal dalam usaha beternak lele, seorang warga Kabupaten Madiun, Jawa Timur kini banting setir menggeluti kuliner ikan lele asap. Ikan lele asap yang dipercaya mengandung omega 3 ini kini banyak dipesan oleh konsumen setelah dipasarkan melalui media sosial dan toko online. Siapa sangka setelah sempat mengalami kerugian ketika beternak ikan lele,
tidak lantas membuat Mujiono, warga Desa Morang, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur ini pasrah begitu saja. Dari kegagalan yang dialami, pria 40 tahun ini kemudian banting setir mencoba berbisnis ikan lele asap di rumahnya. Membuat ikan lele asap ia mulai sejak awal 2023 lalu. Ikan lele segar yang kini ia dapat dari temannya terlebih dahulu dibersihkan, kemudian dimarinasi ke dalam bumbu, kemudian lele digantung dan diasap ke dalam tabung. Mengasap ikan lele di dalam tabung dengan bahan bakar kayu membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 3 jam. Suhu dalam tabung pun harus tepat sekitar 100 derajat Celcius. Lele asap yang sudah matang dengan ciri-ciri berwarna coklat keemasan, selanjutnya ditiriskan lalu masuk ke dalam proses pengemasan. Mujiono mengaku dalam memproduksi lele asap ia dibantu oleh 4 orang keluarganya. Lele asap yang dikemas kemudian dipasarkan melalui media sosial dan toko online. Peminatnya pun cukup banyak, bahkan tidak sedikit pesanan datang dari luar kota, seperti Bandung, Jakarta, hingga Surabaya. Kami melakukan pengasapan itu karena kami menggunakan tabung besar, jadi tabung itu cukup 15 kilo per asapan. Itu kita membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam dan menggunakan suhu 100 derajat Celcius. Sejauh ini pemasaran kami di media sosial melalui online, di toko-toko online seperti itu, ya mulai dari status WA dan sebagainya seperti itu. Dalam 1 bulan setidaknya sekitar 300 paket ikan lele asap dapat ia produksi. Setiap 1 paket berisi 3 ekor ikan lele asap, dijual dengan harga Rp19.500 per paket. Ikan lele asap ini juga dapat bertahan sekitar 1 bulan jika disimpan dalam lemari pendingin. Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Amanda Lia, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.